Halo, sobat sehat dimanapun berada, terutama para bunda, ibu dari anak-anak dan bayi-bayi di Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sering kali ditanyakan oleh para bunda, yaitu tentang demam pada anak. Nah, kapan seorang bayi atau anak disebut demam? Biasanya memang secara umum, mau itu bayi, anak dewasa itu patokannya 37,5 derajat Celcius. Namun biasa suhu di atas 38 derajat Celcius yang dianggap cukup tinggi ya. Nah, biasa pada anak di bawah usia 3 bulan lebih baik langsung bawa ke dokter terdekat ya. Bahkan kalau bisa, kalau di standar internasional itu langsung ke UGD rumah sakit untuk usia 3 bulan ke bawah ketika demamnya 38 derajat. Nah, kalau usianya di atas 3 bulan maka bisa dibawa ke dokter keluarga terdekat atau dokter anak ya. Dan ketika di bawah usia 2 tahun, anak bisa ditunggu sampai 24 jam apakah demamnya hilang atau tidak. Jika tidak hilang dalam 24 jam, maka dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ketika untuk anak usia di atas 2 tahun, maka bisa ditunggu sampai 3 kali 24 jam ya, atau sekitar 3 harian. Karena daya tahan tubuhnya sudah lebih baik ya. Nah, oleh karena itu para bunda juga harus mengetahui beberapa hal, antara lain bagaimana cara mengukur suhu ya. Paling gampang itu dengan pengukuran suhu di ketiak ya, dengan termometer. Dan memang sekarang banyak yang digital karena sudah tidak dipakai lagi termometer air raksa ya, karena demi keamanan dan kesehatan ya. Ada juga yang di telinga ya, walaupun kurang begitu akurat, atau di dahi lebih tidak akurat lagi ya. Kalau di luar negeri sering di lubang dubur juga ya. Nah, tapi paling sering di Indonesia itu dengan termometer digital di ketiak yang harganya juga tidak terlalu mahal ya. Nah, kalau yang termometer air raksa juga selain kurang aman, juga pemakaiannya itu harus dengan cara tertentu ya. Antara lain air raksanya harus diturunkan dulu ya. Dan itu kadang jika caranya salah, itu juga bisa menimbulkan kerusakan pada alatnya. Nah, maka kita harus melihat petunjuk dari produk-produk yang ada di pasaran ya, termasuk yang termometer untuk di telinga maupun di dahi. Itu cara pemakaiannya, silakan dilihat. Nah, untuk selanjutnya juga selain tadi sudah ada terkait dengan cara pemakaian termometer dan kemudian juga kapan harus merujuk, bagaimana kalau memang belum perlu dirujuk tadi ya. Misalkan kalau anak usia di atas 3 bulan namun dia suhunya itu belum sampai 38 derajat, atau dia usia di bawah 2 tahun tetapi masih kurang dari 24 jam, atau di atas 2 tahun tapi masih kurang dari 3 hari ya. Nah, hal-hal seperti ini tentu harus kita perhatikan juga, antara lain anak-anak tetap harus diberikan minum ya. Kalau yang masih ASI tetap ASI-nya harus jalan terus. Jangan sampai dehidrasi ya. Itu yang penting. Bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan ya cara membuat oralit jika ada mual muntah juga. Nah, itu juga bisa membuat dehidrasi ya. Jika ada mual muntah selain demam ya, karena demam juga kadang bisa bikin mual muntah, sebaliknya mual muntah bikin dehidrasi dan demam juga ya. Dan kemudian juga bisa juga demam itu menyebabkan hal-hal komplikasi yang lain ya. Nah, itu tentu tergantung dari jenis penyakitnya, antara lain kalau ada virus, bakteri ya biasanya ya. Nah, atau penyakit-penyakit autoimun. Nah, ini tentu harus pemeriksaannya lebih teliti. Namun rata-rata sebagian besar akibat virus dan bisa hilang dalam 3 sampai 5 hari. Ya. Akan tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita, walaupun tadi ada kriteria tertentu di mana kita bisa menangani sendiri ya, atau diawasi sendiri. Ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan, di mana kita harus segera juga ke fasilitas kesehatan terdekat, antara lain jika anak itu mengalami dehidrasi ya. Dehidrasi yang cukup nyata terlihat, antara lain cekung ini ubun-ubunnya, kemudian matanya juga cekung ya, bibirnya kering, mulutnya kering, nangisnya lemah ya, tapi tinggi ininya nadanya gitu ya, atau bahkan nggak nangis sama sekali, lemas kayak tiduran. Jadi jangan santai-santai aja ketika melihat anak kelihatan anteng ya, padahal dia sebenarnya mengalami dehidrasi berat ya, ngantuk terus gitu ya, hati-hati ya. Apalagi kalau biasanya anaknya aktif ya. Kemudian bisa juga dilihat dari kulitnya ya, kulitnya mungkin turgor kulitnya istilahnya
kulitnya agak kendur gitu ya, itu tanda dehidrasi ya, karena bayi apalagi dan anak terutama pada bayi ya, itu rata-rata memang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air ya, jadi mereka cepat sekali dehidrasi ya. Uh, dan juga yang harus diperhatikan jangan sampai juga terlalu diselimutin tebal gitu ya. Nah, ketika anak itu sudah mulai agak turun demamnya, silakan longgarkan pakaiannya ya, nggak perlu pasang AC sih, tapi minimal jangan diselimutin tebal ya. Dan juga lap-lap dengan air hangat ya. Dan kalau dikompres pun kompres dengan air yang som-som kuku, jangan tahu hangat juga atau tahu panas. Yang pasti jangan dengan air dingin ya. Jadi dengan air yang som-som kuku, kita seakan dalam tanda petik melakukan trik ke otak, seakan-akan ini panas, harus diturunkan suhunya ya. Kalau kita kasih dia kompres air dingin, maka tubuh merasa tubuh sudah dingin, sehingga nggak akan diturunin lagi suhunya ya. Kita kira-kira demikian cara kerja otak kita, termasuk bayi ya. Nah, kemudian juga hal-hal lain mungkin juga obat demam ya, itu pun harus diperhatikan dosisnya ya. Makanya untuk usia 3 bulan ke bawah lebih baik bawa ke UGD bahkan ya, atau segera mungkin ke vaskes atau dokter terdekat. Namun di atas usia 3 bulan itu lebih baik ke dokter keluarga atau dokter anak ya. Kalau usia di atas 2 tahun mungkin itu baru kita agak sedikit longgar lah. Nah, kalau dia kejang akibat demam, nah itu tidak perlu dimasukkan sendok atau apapun itu ke mulutnya ya, itu malah berbahaya ya. Biarkan dia berhenti sendiri kejangnya dan tidak akan tergigit kok lidahnya ya. Dan jangan sampai sering demam apalagi sering kejang. Nah, karena dia akan semakin sering kejang akibat ambang batas suhunya semakin rendah untuk kejang ya. Jadi kadang mungkin awalnya 40-an derajat dia baru kejang, lama-lama 38 derajat pun kejang ya. Nah, itu lama-lama akan ada kerusakan otak, jadi hati-hati ya. Nah, beda lagi ini dengan ayan ya, atau epilepsi, nanti kita bahas di topik berikutnya. Dan yang pasti demam ini tadi di awal saya sudah bilang itu sebenarnya tanda bahwa daya tahan tubuh bayi atau anak kita sudah melawan ya. Nah, bagaimana pada kondisi daya tahan tubuh rendah, justru dia nggak demam ya. Jadi hati-hati, bisa juga bayi itu infeksi ya, tapi tidak demam. Ini malah lebih berbahaya lagi ya, karena kita tidak tahu bahwa anak ini sedang mengalami infeksi dan juga daya tahan tubuhnya kurang, misalnya pada bayi atau anak yang terinfeksi HIV atau kurang gizi berat ya, atau infeksi atau imun lain yang berat ya. Demikian sebenarnya demam itu adalah tanda bahwa daya tahan tubuh kita melawan, dan itu sebenarnya hal yang umum ya, asal kita awasi kapan kita harus konsultasi ke dokter, kapan harus kita atasi sendiri ya, dan kapan kita klasifikasikan sebagai kondisi darurat. Demikian dari saya, selamat sore dan salam sehat semua, tetap jaga protokol kesehatan.